Ya. Oke, Put. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Kalau ini sih Pak yang sering saya temuin kalau misalnya interview itu kayak Mhm. eh, perusahaan itu kira-kira menilai kita tuh dari apa sih Pak gitu kayak Pada saat interview ya, tergantung. Iya, berarti kamu udah pernah menghadapi interview. sudah. HR pernah, interview HR pernah ya? HR iya, baru sampai mentoknya baru di HR Oh, Pak. baru di HR, belum lanjut ke Heeh, user gitu ya? belum, mentoknya baru sampai di situ dari Oke, beberapa interview. oke, menarik. Nanti semoga setelah sharing ini kamu bisa lanjut ya, nggak cuma HR, nggak cuma user, tapi bisa sampai keterima gitu ya. Aku Iya, jelasin dulu amin. nih. Interview itu intinya kan menyampaikan informasi secara lisan. Intinya itu Mm-mm. dulu. Oke. Aku ngomong dari basic banget ya, menyampaikan informasi secara lisan. Menyampaikan informasi secara lisan ini bisa lewat telepon, bisa lewat video call, bisa lewat walk-in, ketemu langsung atau offline gitu ya. Intinya adalah menyampaikan informasi secara lisan. Informasi ya informasi yang ditanyakan tentunya gitu kan. Nah, kita bisa melihat yang namanya interview itu tadi ya kalimatnya menyampaikan informasi secara lisan. Yang akan dinilai apa? Yaitu tadi, yang akan dinilai adalah penyampaian informasi secara lisan. Proses kamu menyampaikan informasi secara lisan ini. Lalu apa yang harus disiapkan? Aku ulang lagi kalimatnya, ulang-ulang terus ya. Menyampaikan informasi secara lisan, itu kalimat itu bisa kita bagi jadi dua. Pertama adalah informasi, yang kedua adalah menyampaikan secara lisan. Kalau digabung Hmm. namanya menyampaikan informasi secara lisan. Jadi, pada saat menghadapi suatu interview, kamu harus punya persiapan dari sisi informasi dan dari sisi penyampaian secara lisan. Oke. Nah, Ya, Pak. persiapan aku bahas satu-satu. Kita bahas yang informasi dulu. Persiapan dari sisi informasi ini informasi apa? Informasi ini berkaitan dengan apa yang ada di sini. Oke. Nah, informasi tadi ada beberapa yang harus kamu siapkan. Satu jelas, yaitu apa? Terkait dengan CV-mu dan dokumen pendukung. Ya. Jadi baca ulang, pahami ulang apa yang sudah kamu tulis. Karena mungkin akan ditanyakan ulang terkait apa yang kamu tulis. Kamu nulis pengalaman kerja terakhir kamu mungkin, kamu nulis pengalaman pendidikan, prestasi kamu, breakdown tanggung jawabnya, dan lain-lain yang ada di CV atau di lampiran, mungkin itu akan ditanyakan. Jadi informasi yang harus kamu siapkan jelas kuat itu adalah dari sisi tadi ya CV, gitu ya, dan pendukungnya tentunya gitu. Yang kedua, informasi terkait apa? Terkait perusahaan yang kamu lamar ini. Jadi silahkan riset soal perusahaan gitu. Riset soal perusahaan itu ada 3 cara yang umum lah gitu. Yang pertama cek websitenya, 2 Hmm. cek sosial medianya, 3 cek di media barangkali ada di berita gitu loh. Di situ Hmm. biar kamu Chat tahu. Mhm. semacam di artikel gitu ya, Pak? Bisa kalau memang ada gitu kan. Biar kamu tahu, aku tuh mau kerja di perusahaan apa sih, sejarah singkatnya gimana, visi misinya gimana, terus aku nanti peranku di sebelah mana, apa sih yang lagi update tentang perusahaan ini, apa yang lagi in, gimana sih gaya komunikasinya, gimana sih gaya pakaiannya. Mungkin ada postingan-postingan yang bisa membantu kamu menilai itu semua yang ada di website, yang ada di sosmed maupun di media gitu. Kalau nanti kamu kepengen lebih dalam lagi, ada 2 tambahan lagi. Kamu riset dari mana? Dari partner bisnisnya, misalkan. Hmm. Atau yang kelima adalah dari mana? Konsumen produknya, gitu. Bisa, gitu. Partner bisnis ini bisa juga terkait dengan kamu riset misalkan dari orang-orang yang kerja di sana juga bisa, gitu. Jadi orang yang udah kerja di sana, ya ada di LinkedIn misalkan, kamu connect, kamu nanya-nanya sama beliau, bisa gitu. Tergantung nanti seberapa dalam, seberapa ada waktu kamu ya, yang bisa kamu gunakan untuk riset itu. Dari 5 tadi, minimum 3 tadi yang harus di-riset gitu. Jadi, 2 hal ya gitu, yang informasi itu berkaitan dengan informasi CV dan dokumen yang kamu siapkan, yang nomor 2 informasi terkait dengan perusahaan, ya kan. Yang ketiga adalah informasi terkait dengan posisi yang kamu lamar atau role, jabatan Hmm. apa gitu.
Aku ngelamar sebagai staff accounting. Kamu browsing dulu apa itu accounting staff, tugas, tanggung jawab, wewenang, kerjaannya hariannya ngapain, mingguan, bulanan, targetnya ngapain, kerjanya sama siapa, komunikasinya, atasannya dia siapa, gitu kan, bentuk laporannya apa, biasanya menggunakan hardware software apa, itu kamu harus paham dulu. Walaupun kamu belum tahu apakah semua yang kamu ada di internet itu definisinya akan sama yang akan kamu temui pada saat kamu bekerja di perusahaan yang lagi kamu lamar ini kan gitu. Tapi Mm-mm. kamu harus punya gambaran itu dulu gitu. Cara garis besarnya gitu ya, Pak? Iya dong gitu. Kamu ngelamar jadi admin sales, tapi nggak tahu apa itu admin, nggak tahu apa itu sales, nggak tahu tugas tanggung jawabnya admin sales ngapain gitu. Nggak tahu admin sales tuh harus punya keterampilan apa. Padahal semua info ada di internet gitu loh. Ya kan Mm. aneh kalau kayak gitu ya. Tuh. Jadi itu bagian informasi juga. Jadi udah 3 ya gitu. Mm-mm. Informasi terkait CV dan dokumen pendukung, informasi terkait dengan riset perusahaan, yang ketiga riset soal posisi yang kamu lamar. Nah, yang terakhir yang nomor 4 adalah informasi terkait apa? Belajarlah pertanyaan-pertanyaan interview yang biasa muncul gitu. Kamu tuh kalau menghadapi interview tuh udah jutaan orang gitu ya, atau puluhan juta orang yang sudah pernah menghadapi interview dan sebagian dari mereka berbaik hati untuk berbagi gitu. Ini loh pertanyaan yang biasa muncul saat interview. Ini loh dulu aku interview ditanyain ini itu. Ini loh tips dan trik cara menjawabnya gitu. Bahkan di channel YouTubeku juga ada gitu kan. Buka playlist di situ ada playlist interview gitu. Biar apa? Satu, biar pertanyaan-pertanyaan basic, pertanyaan umum yang biasa muncul, kamu tuh udah nggak perlu mikir lagi, udah di luar kepala gitu. Gitu. Jangan Mm. sampai pertanyaan-pertanyaan basic kamu malah nggak tahu cara jawabnya gimana. Walaupun kamu misalkan bener-bener fresh grade nih, belum pernah kerja gitu. Nggak harus ada panggilan tes dulu kok buat belajar interview gitu. Pelajari dulu gitu kan. Oh, mungkin ya nanti ditanya ini ya, gimana sih cara jawabnya dan lain-lain gitu. Ya, kamu harus punya persiapan itu. Nah, itu semua adalah bagian dari informasi yang harus disiapkan gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi itu adalah bagian Iya, Pak. dari informasi tadi. Jadi unsur informasi itu ada 4 ya tadi ya. Terkait CV, dokumen pendukung, riset soal perusahaan, riset soal role atau jabatan yang kamu lamar, dan riset soal pertanyaan yang biasa muncul. Itu semua adalah bagian dari informasi, gitu ya. Gunanya apa? Mempelajari informasi ini, yaitu gunanya adalah menurunkan kemungkinan kamu gagal interview karena kurangnya informasi. Paham nggak? Gitu. Oke. Gitu. Jadi ininya yang dikuatkan. Tapi menguatkan ini aja nggak cukup. Karena tadi namanya interview itu penyampaian informasi secara lisan. Jadi kamu itu Ya, sering nonton tips dan trik interview, sering baca, sering ini itu baru muatin informasi. informasi. Ada yang nomor 2, namanya penyampaian secara lisan. Artinya kamu juga harus ningkatin jam terbang buat ngomong. Penyampaian secara lisan itu kamu latihan ngomong, latihan komunikasi gitu. Silahkan kamu pelajari komunikasi menjawab pertanyaan interview HR atau user dengan gayamu sendiri gitu. Bisa latihan ngomong sendiri, latihan sambil di-record, sambil nanti recordnya dikirim ke orang, minta pendapatnya dong, menurutmu gimana gitu, minta masukannya dong, dan lain-lain gitu. Nanti di situ kamu pelajari komunikasi verbal yang hubungannya sama huruf, bunyi, suara yang muncul pada saat jawab gitu ya gitu, terkait dengan volume, aksen, gitu, artikulasi, gitu-gitu, diksi, pemilihan kosakatanya dan lain-lain gitu. Atau yang sifatnya nonverbal, nonverbal tuh misal eye contact, gitu ya. Nih, gesture kamu gimana, postur kamu gimana, gitu. Ya, terus habis itu di sini nih noise kamu, suasananya nanti gaya gimana, gitu kan. Kayak gitu pakaian kamu gimana gitu-gitu, ekspresi kamu gimana gitu-gitu. Jadi nanti kamu harus dilatih itu semua. Kamu ngelamar jadi customer service, waktu latihan interview nggak pernah senyum, ya sama aja gitu kan, gitu. Iya. Walaupun kamu cara jawabnya itu lancar
gitu. Senyum aja nggak pernah ya, dan lain-lain gitu. Nah, ini itu yang akan dinilai. Jadi intinya dari pertanyaan kamu apa sih yang akan dinilai gitu. Ya jelas kalau secara umum ya pasti kesesuaian dengan posisi yang dibuka, betul. Tapi Ya, setiap individu itu pasti akan dinilai dari dua sisi ini. Dari sisi cara menyampaikannya dan dari sisi informasi yang disampaikan, kan gitu. ya. Gitu. Jangan sampai informasi yang disampaikan itu benar, tapi cara menyampaikannya kurang tepat. Misalkan kelihatan ragu gitu. Nah, ya kan informasinya benar tapi kamu menyampaikannya kurang tepat, malah ragu. Ya kita juga ragu dong dengerinnya. Ini dia beneran bener paham atau kebetulan dia nggak tahu terus asal ngomong dan kebetulan bener kok ekspresinya ragu gitu. Dan lain-lain gitu kan. Jadi gunanya itu. Nah, menguatkan dari sisi komunikasi ini, penyampaian secara lisan ini, gunanya adalah untuk meminimalisasi atau menekan kemungkinan kamu gagal gara-gara nggak bisa lancar menyampaikan. Gitu. Banyak orang dua hal ini nggak imbang. Misalkan, Mm. informasinya dia belajar banget, tapi komunikasinya kurang. Jadi nanti biasanya kalau sharing atau ngeluh tuh misalkan, aku tuh tahu harus jawab apa, yang bener gimana, tapi ngomongnya kok susah ya, menyampaikannya masih belibet ya, kayak gitu. Karena nggak imbang, kemampuan informasimu itu kuat, penyampaiannya kurang. Jadi mulutmu nggak bisa ngikutin kecepatan otakmu, paham nggak? Gitu. Paham, paham. Karena Soalnya yang saya dila begitu. karena yang dilatih belajar ini mulu, gitu. Bahkan kamu Hmm. browsing isinya cuma kayak tips dan trik menghadapi interview. Atau misalkan contoh pertanyaan interview dan jawabannya, hanya sekedar membaca, menonton, mendengarkan. Jarang luangin waktu yang sama untuk praktek ngomong. Dengan alasan Hmm. nggak ada temennya lah, nggak tahu caranya lah, ya harus cari cara gitu. Gitu. Jadi itu harus harus semacam itu, harus balance gitu ya. Sama juga, jangan cuma belajar praktek ngomong, teorinya nggak dipelajarin. Nanti kamu biasanya ngeluhnya itu kayak, perasaan interviewnya tadi tuh aku bisa-bisa aja loh, perasaan bisa loh, tapi kok nggak lolos ya gitu. Tapi setelah aku uji tanya, emang ditanya apa? Ditanya begini. Emang kalau ditanya begini jawabnya gimana? Jawabnya gini lah, salah gitu. Jadi kayak saking dia belajar komunikasinya, mulutnya, nah ini sekarang kebalik nih, otaknya nggak sekaya mulutnya dia gitu. Hmm. Jadi apa? Kalau menghadapi interview orang semacam ini, dia seolah-olah jawab itu lancar-lancar aja, karena dia menikmati komunikasi itu. Tapi dia nggak sadar kalau info yang ditanya itu jawabannya nggak tepat. Yang dimaksud bukan itu, misalkan. Atau jawabannya tuh bukan itu. Atau ya jawabannya itu, tapi kurang dalam, gitu-gitu loh. Gitu. Gitu. Hmm. Iya, gitu. Pengetahuannya kurang dalam, gitu-gitu. Itu karena ya tadi, sebaliknya, gitu kan. Dia latihan ngomongnya banyak, gitu, tapi kurang belajar. Biasanya ini akan ditemukan kalau fresh graduate itu biasanya teman-teman yang banyak ikut organisasi, Hmm. tapi dia kurang belajar riset riset tentang pertanyaan interview. Dia Hmm. diuntungkan dengan pada saat berorganisasi itu sering ngomong. Hmm. Jadi dia Oh, bisa jawab dengan lancar, tapi nggak lolos, tapi dia nggak sadar karena saking dia menikmati komunikasinya. Gitu. Dia secara nggak sadar dia tuh berorganisasi tuh belajar cara ngomong. Ngomongnya itu udah lebih terlatih gitu. Tapi dia kurang belajar soal ya tadi 4 info yang harusnya Mas. disiapkan tadi gitu kan. Gitu. Nah, Sehingga nggak sadar bahwa yang disampaikan tuh meleset loh, bukan itu yang jawabannya dicari yang kita maksud gitu-gitu. Nah, itu. Ini contoh kalau timpang salah satu, apalagi dua-duanya kurang, ya kan bisa dibayangin tuh gitu. 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 Jadi gimana caranya sejauh ini kalau mau belajar interview? Nah, tadi identifikasi dulu. Sejauh ini berdasarkan histori kamu sejauh ini ya menghadapi interview, kendalanya kayak gimana, terus apa yang sudah kamu lakukan, nanti solusinya gimana, nggak apa-apa. Nanti kita ngobrol di sesi detail aja gitu ya. Gitu. Tapi secara umum gitu dulu ya, udah paham ya sebenarnya ya, mana yang kurang balance, mana yang kurang diimprove ya, kayak gitu. Oke, jawabannya itu. Ada lagi nggak pertanyaan lain? apa ya? Mungkin engkau masih Kalau bingung. eh gini kok kan ke kalau itu pertanyaannya ke CV sih. Paling itu aja sih Pak sementara ini. Kalau ke Kalau CV yang soal tapi secara CV. umum nggak apa-apa. Secara umum nggak ada ya. Secara CV secara umum nggak ada. Udah paham pertanyaan. Kalau CV secara umum itu kayak yang eh, misalnya
saya lulusannya ini di bidang A gitu. Nah, Hmm. terus ada lowongan kerja di bidang B, Pak. Secara umum itu keterampilannya saya bisa, cuman Hmm. karena apa namanya? Karena bidang lulusannya ini berbeda, jadi saya masih agak ragu, Pak, gitu kalau mau lamar di lowongan kerja lainnya gitu. Oke, jadi ibaratnya adalah pengalaman kerjanya sesuai, tapi Ya, background pendidikannya aja yang nggak sesuai gitu ya. iya, kadang ada yang begitu. Oke, jadi gini, aku sebut pakai teori kadang kayak kamu juga ya gitu. Kadang gitu, background pendidikan itu eh, strict gitu. Jadi bahwa dicari orang minimum pendidikannya ini dengan Mm-mm. pengalaman ini gitu. Nah, Ya, pendidikan ini tuh kadang ada yang nggak bisa digeserkan dengan jurusan lain gitu. Paham kan hmm, gitu. iya, Jadi kayak ya aku carinya tuh jurusan misalkan teknik mesin gitu. Teknik elektro, teknik lingkungan, teknik sipil ya nggak bisa ngelamar gitu misalkan. Oke. Tapi ada yang pendidikan itu dia sedikit lebih longgar gitu. Lebih longgar tuh misalkan ada opsinya. Pendidikan minimum D3 atau S1 ini, ini atau yang relevan atau yang setara ya, gitu. Jadi itu iya, sedikit lebih longgar gitu kan. Atau yang nomor iya. 3 ada yang sangat longgar. Sangat longgar itu apa misalkan? Maju Minimum jurusan. minimum D3 atau S1 semua jurusan, minimum SMA atau SMK. Apapun nggak masalah gitu. Ya. Nah, sekarang artinya adalah kalau misalkan kamu menemukan tipe-tipe loker yang tadi background pendidikan dan pengalaman itu kayak background pendidikannya beda tapi pengalamannya sesuai. Kalau background pendidikannya ini termasuk yang longgar ya nggak apa-apa, coba lamar aja, paham nggak gitu. Oh iya, Gitu. paham, paham. Tapi kalau Hmm, misalkan jurusannya ini butuh yang spesialis gimana gitu. Maksudnya spesialis tuh gini. Kamu harus membaca semua isi poster loker itu secara utuh. Oke. hmm, Kamu nggak bisa nge-match cuma dari sisi pendidikan. Dari pengalaman lain itu harus kamu lihat gitu. Kalau dari iya, pengalaman lain kamu ngerasa dari pengalaman kerja itu sesuai, nggak apa-apa dicoba. Banyak kok teman-teman yang misalkan pendidikannya itu S1 pertanian. Setelah lulus kuliah, dia ikut bootcamp digital marketing gitu. hmm, Atau bootcamp ini deh, eh, full stack developer gitu-gitu, berubah jadi programmer gitu. Lulus tuh bootcamp itu. Terus dia ngelamar kerja, di mana di lamaran kerja itu tulisannya minimum jurusannya IT dengan pengalaman ini. Background dia tuh pertanian. Tapi iya, pada saat ngelamar, dia tuh di dalam CV-nya kan ada tuh bahwa saya ngelamar di sini tuh kan nggak bukan gara-gara pengalaman pertanian saya, tapi karena saya punya pengalaman ini di bootcamp gitu. Dan itu kan disebutkan di CV, iya, dilamar-lamar aja dan banyak kok yang keterima kayak gitu, gitu. hmm, Jadi artinya apa? Secara ini ya bijaksananya nanti kamu adalah kalau misalkan background pendidikannya nggak sesuai, padahal kamu masih merasa bahwa hal itu tuh memang nggak harus dengan background pendidikan tersebut karena kamu ngerasa bahwa pengalaman kamu cukup, pengetahuan kamu cukup, apalagi dari jobdesk-jobdesknya itu yang ditancantumin pernah ini, mampu ini, bisa ini, familiar dengan ini, kamu emang memenuhi semua gitu. Nah, saranku silahkan dicoba saja lamar gitu. Kalau tetap dengan mencoba ngelamar, kamu nggak bakalan ini kok di blacklist gara-gara background pendidikannya beda gitu. Yang penting kan iya, layak dicoba kan gitu. iya, Gitu. iya, Silahkan coba-coba aja gitu. Tapi dengan dasar kayak tadi dulu ya gitu. Bahwa iya, kamu di dokumen-dokumen yang ada tuh bener-bener harus menyantumkan, melampirkan alasan kenapa kamu yang dari background pendidikan formalnya, misalkan ya, aku ngomong formal loh ya, pendidikan hmm, formalnya kayak nggak terlalu sesuai kok tetap ngelamar gitu. Gitu. Jadi alasan itu harus tertulis. Lah kenapa kok alasan itu harus tertulis? Ya karena suka nggak suka kamu akan dinilai dari dokumen ada, yang ada. Kamu tidak akan dinilai berdasarkan kita ketemu langsung gini nih, enggak. Kalau hmm, lamaran gitu kan kamu kan akan dinilai dari apa yang tertulis dulu kan, gitu. iya, Nah, gitu. portofolionya gitu ya, Pak. Ya CV-nya dan lain-lainnya gitu kan. Makanya aku ngelima dokumen ya harusnya dokumen ini udah menarik, lengkap, menarik, relevan gitu kan. Gitu. Nanti kalau udah tertarik, coba anaknya kasih kesempatan tes tahap selanjutnya gitu-gitu.
Oke ya, paham ya, gitu. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general? Sementara ini itu aja sih Pak, Itu aja paling ya, nanti. oke. Oke, kalau sementara itu dulu, oke. Sekarang kita masuk sesi detailnya ya, gitu.